Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan di hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa yang masih kita nikmati hingga pada saat ini. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama dengan saya di Eddie Lau Channel. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk belajar berfirman Tuhan bersama-sama, untuk menjelajahi firman Tuhan bersama-sama, dan kita boleh memahami firman Tuhan secara bersama-sama pula. Kesempatan kali ini kita akan masuk pada jelajah Alkitab seri yang ke-327. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini masih di Injil Yohanes pasal 6 ayat yang 43 sampai yang ke-59. Injil Yohanes pasal 6 ayat 43 sampai yang ke-59. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita mendengarkan dan kita memperhatikannya secara saksama pada kesempatan kali ini. Ayatnya yang ke-43 berkata, "Jawab Yesus kepada mereka, 'Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya dan ia mempunyai hidup yang kekal." Ayat yang ke-48, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya itu dikatakan Yesus di Kafarnaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang begitu ingin mengajar kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan memahami firman Tuhan. Pada jelajah Alkitab kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana penjelasan di dalam pasal 6 ayat yang ke-43 sampai yang ke-59. Yesus menjelaskan kembali bahwa tidak ada orang yang datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Orang tersebut ditarik oleh Bapa melalui pekabaran Injil, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Firman itu telah disampaikan para nabi-nabi sebelumnya. Maka mereka sudah diajar oleh Tuhan. Setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa
akan lebih mudah untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Pengajaran dari Bapa itu juga disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Penetapan terhadap orang yang diselamatkan adalah orang yang mau, sekali lagi kita harus menggarisbawahi bahwa penetapan orang yang mau datang kepada Tuhan adalah mereka yang mau mendengar dan menerima pengajaran atau firman Tuhan, pekabaran Injil itu sendiri, dan akhirnya dia bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Orang-orang Israel yang sudah makan mana, kalau di Perjanjian Lama kita bisa mereview kembali pada kisah di mana bangsa Israel makan roti mana yang diberikan oleh Tuhan di padang gurun. Dan semua mereka yang sudah makan mana itu sudah mati. Nah, mana adalah makanan yang diberikan oleh Bapa di sorga, makanan yang turun dari sorga. Tetapi barang siapa makan roti hidup Yesus Kristus, dia tidak akan mati. Makan roti hidup yang dimaksud adalah perjamuan Tuhan yang akan ditetapkan oleh Yesus sendiri. Dengan perjamuan Tuhan itu, orang-orang percaya mengingat, dengan perjamuan Tuhan itu, orang-orang percaya mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus dan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk dunia ini. Mendengar hal itu, orang-orang Yahudi justru bertengkar antara sesama mereka. Mereka bingung, bagaimana mungkin Yesus bisa memberikan dagingnya untuk mereka makan, darahnya untuk mereka minum sebagai roti dan juga anggur. Kita yang sudah percaya dan membaca ayat ini mungkin akan lebih mudah untuk memahaminya daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ini adalah gambaran tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang disampaikan kepada bangsa Yahudi pada saat itu adalah gambaran Tuhan Yesus ingin menggambarkan bahwa inilah penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa orang-orang di dunia ini, termasuk saudara dan saya saat ini. Dia datang ke dunia untuk disalibkan. Yesus datang ke dunia untuk disalibkan, untuk menggantikan kita dihukumkan karena dosa kita. Supaya apa? Supaya kita yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus, bisa menggantikan Yesus hidup untuk menjalani kehidupan yang boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah gambaran tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan sendiri akhirnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan bisa melakukan perjamuan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya sama menjadi manusia. Yesus memiliki darah, memiliki daging. Darah dan daging itulah yang dikorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya sendiri ya, itulah yang dikorbankan untuk menembus saudara dan saya dan dosa seisi dunia ini. Sehingga manusia yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Dan kalau Tuhan tidak menjadi manusia, dia tidak akan memiliki darah dan daging. Karena Tuhan Yesus adalah roh. Tuhan adalah roh. Jika dia tidak menjadi manusia, maka tidak akan ada darah dan juga daging, dan tidak akan ada namanya pengorbanan untuk mencurahkan darah dan daging dan tubuh Kristus yang diserahkan untuk menebus dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami makna dari perjamuan Tuhan itu sendiri. Nah, iman yang diminta oleh Yesus bukan sekedar pengetahuan di otak saja, apalagi hanya sekedar perut.
Iman kepada Tuhan dalam pemahaman orang Yahudi adalah kepercayaan serta kesetiaan kepada Tuhan. Kita juga dituntut untuk mengarahkan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan lebih dari segalanya, termasuk melebihi persoalan-persoalan jasmani, persoalan-persoalan soal hanya makan dan minum, juga melebihi mukjizat atau tanda-tanda yang dapat kita lihat, kesembuhan, berkat, dan segala sesuatu yang bersifat jasmani harus melebihi segala sesuatunya untuk kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang kita butuhkan adalah roti yang tidak binasa, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Semua perkataan yang telah diajarkan, yang telah disampaikan Tuhan Yesus pada perikop yang di atas, itu terjadi di rumah ibadat yang ada di Kafarnaum. Tetapi sepertinya apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus tidak bisa dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka mencoba untuk mengerti pengertian atau pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara jasmani, secara lahiria, sehingga mereka mengatakan bagaimana mungkin Ia memberikan daging dan darahnya untuk kita makan dan untuk kita minum. Tetapi maksud Tuhan Yesus menyampaikan ini adalah Ia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia, untuk menebus orang-orang Yahudi dan juga isi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita juga bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan ketika Ia menyampaikan berbagai perumpamaan dan juga pengajaran-pengajaran yang tercatat dalam Alkitab ini. Dan saya berharap kita semuanya bisa memahami dan mengerti, dan kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bijaksana dan mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu kembali pada seri berikutnya. Maranatha.